Karena kita kehadiran Abuya Mama Ghufron, setelah kita mendengarkan ilir-ilirnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Abuya Mama Ghufron ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat KAZEB, di sini ada salah satu video yang beredar, bahkan muncul di beranda saya, yakni si Fuad Botak Pleret sebut Mama Ghufron itu sebagai Sunan Kalijaga saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Enggak Ki Mamad, enggak Ki Abbas, enggak Ki Marzuki, enggak Muharror, enggak Fuad Botak Pleret, sama aja semuanya. Memang aneh-aneh kelompok ini ya teman-teman. Ya, dulu Ki Mamad sebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Ki Marzuki Mustamar sebut Kiai Imaduddin itu adalah sang mujaddid di abad ini. Kemudian ada lagi ini, ya Allah, Fuad Botak Pleret sebut bahwa Mama Ghufron itu apa namanya, Sunan Kalijaga masa kini. Pantaskah kira-kira Mama Ghufron kalau disebut Sunan Kalijaga masa kini? Ya pantas menurut saya, dari belangkonnya sama pakaiannya saja. Tapi dengan akhlaknya jauh sekali panggang dari api. Bagaikan langit dan bumi antara Sunan Kalijaga dengan Mama Ghufron. Kenapa? Mama Ghufron itu Masya Allah ya, mulutnya ya kita sudah tahulah. Tapi ketika kita mendengar Sunan Kalijaga dari kisah-kisah yang dikisahkan oleh ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dan diinformasikan bahwa Sunan Kalijaga itu tidak pernah aneh-aneh. Beda dengan Mama Ghufron. Mama Ghufron ini ya kita lihat, Masya Allah, aneh-aneh sekali ya. Coba kita lihat video-video ke belakang tentang Mama Ghufron. Kita ini kayak gimana gitu ya, seolah-olah ingin disesatkan oleh beliau ini. Tapi ketika kita mendengar kisahnya Sunan Kalijaga, Masya Allah, tidak pernah ada kata-kata yang aneh yang keluar daripada mulut atau baham atau apa namanya ini, lisannya Sunan Kalijaga. Nggak ada ya. Ketika kita mendengar dari para ulama, daripada kiai mengisahkan tentang Sunan Kalijaga, nggak ada aneh-aneh, lurus-lurus saja ya. Tapi ini kok malah disamakan Mama Ghufron dengan siapa tadi? Sunan Kalijaga. Itu jauh banget, baina sama iwal ar. Jauh sekali perbedaannya. Loh, ini malah disamakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Emang orang-orang ini aneh-aneh semua ya Allah. Karena kita kehadiran Abuya Mama Ghufron, setelah kita mendengarkan ilir-ilirnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Abuya Mama Ghufron ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo saat ini. Maka oleh karena kehadiran beliau, kita mohonkan dulu berkah doa dari beliau. Dan kemudian juga para tokoh negara, dari mulai Prabowo, Jokowi katanya, kata Fuad Pleret, dan Kapolri lain-lain pernah datang meminta doa kepada Mama Ghufron. Jangan salah juga loh. Ini Pak Jokowi, Kapolri, Pak Prabowo, tokoh-tokoh bangsa kita itu ya semuanya pernah minta doa kepada Abuya Mama Ghufron gitu loh. Jadi dari situ udah kelihatan lah, nggak mungkin lah kalau presiden sowan, kecuali yang disowani itu memang doanya mustajab gitu. Ini beliau kemarin semua calon pilgub maupun pilgub ya,
yang beliau pegang 100% menang semua. Bahkan beliau siap taruhan leher kemarin. Dan selama ini saya ikut campur dalam urusan pemilihan atau tim sukses gitu misalkan ya, saya tidak pernah mendengar Prabowo ataupun Jokowi ataupun tokoh negara ya tidak pernah mendengar datang kepada Mama Gufron, nggak pernah. Karena memang ini mereka ini halu-halu semuanya teman-teman ya. Halu semuanya. Duh, apalagi si Pungan Pleret. Katanya Rasulullah datang ke saya itu pakai batik, pakai baju Jawa. Jadi yang asli ini ilmu sir ya. Nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya. Jadi menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin. Menyesuaikan. Jadi saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arbangin itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arbangin itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Itu double namanya teman-teman ya. Jadi jangan dipercaya omongan si Pungad ini ya. Untuk kalian ini hati-hati dengan lisannya si Pungad ini. Hati-hati. Jangan sampai kalian terbawa oleh fitnah botak pleret ini ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga video ini menghibur Anda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.